Ya, shalom sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, Natal adalah tentang terang Allah yang datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Namun, Yohanes 1 ayat 10-11 mencatat bahwa terang itu sering ditolak. Penolakan ini tidak hanya terjadi di zaman Yesus, tetapi terus berlangsung hingga saat ini. Banyak yang merayakan Natal tanpa memahami makna kelahiran Kristus sebagai terang dunia. Nah, renungan pada hari ini mengingatkan kita tentang bahaya menolak terang itu dan pentingnya membuka hati untuk menerimanya. Untuk itu, renungan pada kesempatan hari ini saya beri judul Terang yang Ditolak. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk saudara. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Tuhan, Natal bukan hanya tentang keindahan lampu, lagu, atau pesta, melainkan tentang terang sejati yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus. Namun, Yohanes 1 ayat 9-12 mengungkapkan bahwa terang ini tidak selalu disambut dengan sukacita. Dunia menolak terang itu, bahkan mereka yang seharusnya mengenalnya. Nah, hari ini kita akan merenungkan setidaknya 3 pokok penting dari teks kita tadi yang menggambarkan respons dunia terhadap terang Kristus. Tantangan bagi kita di zaman ini dan juga pengharapan bagi mereka semua yang menerimanya. Apa saja 3 hal penting tersebut? Nah, yang pertama adalah terang yang hadir di tengah kegelapan. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, Yesus adalah terang sejati yang menerangi setiap orang. Kehadirannya itu membawa harapan dan mengungkap dosa manusia. Namun, dunia yang gelap sering menolak terang ini. Karena apa? Karena takut pada kebenaran yang diungkapkan oleh terang itu. Saudara-saudara, kehadiran Yesus sebagai terang adalah tanda kasih Allah bagi manusia. Tetapi manusia seringkali lebih memilih hidup di dalam kegelapan karena terang Kristus itu menuntut perubahan hidup. Seperti lilin yang menerangi ruangan gelap, terang Kristus itu mengungkap setiap sudut dosa yang tersembunyi. Matthew Henry, seorang penafsir dunia, menjelaskan, Kristus sebagai terang sejati tidak hanya menerangi dengan pengetahuan tentang Allah, tetapi juga dengan jalan keselamatan. Namun, banyak orang lebih memilih kegelapan karena kegelapan menyembunyikan dosa mereka. Itu kata Matthew Henry. Di sini menunjukkan apa? Di sini ini menunjukkan bahwa penolakan terang seringkali disebabkan oleh keengganan manusia untuk meninggalkan dosa. Sahabat-sahabatku, Natal adalah kesempatan bagi kita untuk membuka hati terhadap terang Kristus. Biarkan terangnya membimbing kita kepada pengakuan dosa dan kepada pembaruan hidup. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dunia yang menolak terangnya. Yohanes 1:10 sampai yang ke-11. Sahabat-sahabatku, Yesus datang ke dunia yang diciptakannya, tetapi dunia tidak mengenal dan bahkan menolaknya. Bahkan umatnya sendiri pun tidak menerimanya. Nah, penolakan ini mencerminkan kebutaan spiritual manusia yang lebih memilih duniawi daripada menerima Sang Juru Selamat. Sahabat-sahabatku, dunia yang menolak Yesus bukanlah dunia yang tidak tahu tentang Dia, tetapi dunia
yang sengaja mengabaikannya. Sama seperti pada zaman Yesus, saat ini banyak orang sibuk dengan perayaan Natal, tetapi tidak mengenal Kristusnya. Mereka menghiasi rumah, tetapi hati mereka dibiarkan kosong dari kehadiran Allah. Charles Haddon Spurgeon berkata, betapa aneh bahwa dunia tidak mengenal penciptanya sendiri. Semakin dekat dia datang, semakin banyak mereka menolaknya. Nah, saudara-saudara, penolakan ini mencerminkan betapa mendalamnya dosa dan keegoisan manusia yang membuat mereka kemudian menolak Allah yang menawarkan keselamatan. Mari sekarang kita coba renungkan, apakah kita sudah benar-benar menerima Kristus itu sebagai pusat hidup kita, atau kita justru mengabaikannya seperti dunia pada zamannya. Natal adalah satu momen untuk membuka hati sepenuhnya kepadanya. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah hak istimewa bagi mereka yang menerimanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, meski banyak yang menolak terang Allah, Allah tetap memberikan hak istimewa menjadi anak-anaknya kepada mereka yang menerima Kristus. Ini adalah inti sukacita Natal. Keselamatan dan hubungan pribadi dengan Allah tersedia bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara, menerima Kristus itu berarti percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga mengundang di dalam pemerintahan hidup kita. Mereka yang menerima terang tidak hanya diselamatkan, tetapi juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini adalah sebuah hak istimewa yang sangat luar biasa. John Calvin pernah menulis bahwa iman adalah tangan yang kita gunakan untuk merangkul kasih karunia yang ditawarkan. Meskipun banyak yang menolak, hak istimewa ini tetap tersedia bagi mereka yang percaya kepada Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini menegaskan bahwa iman itu adalah kunci untuk menerima hak istimewa sebagai anak Allah. Sahabat-sahabatku, sebagai anak-anak Allah, kita itu dipanggil untuk hidup mencerminkan terang Kristus dan membagikan sukacita itu kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Natal adalah momen untuk menjadi saluran kasih Allah bagi dunia. Amin. Ya, kesimpulannya ada 3 hal penting yang menggambarkan respon dunia terhadap terang Kristus. Kemudian tantangan bagi kita di zaman ini dan juga pengharapan bagi mereka yang menerimanya. Apa saja tadi? Yang pertama adalah terang yang hadir di tengah kegelapan. Kemudian yang kedua adalah dunia yang menolak terangnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah hak istimewa bagi mereka yang menerimanya. Sahabat-sahabatku, Natal mengingatkan kita tentang terang Kristus yang sering kali ditolak oleh dunia, tetapi tetap membawa pengharapan bagi mereka yang menerimanya. Penolakan dunia tidak mengurangi kuasa terang itu. Sebaliknya, terang itu selalu siap untuk membawa perubahan dan kehidupan bagi yang percaya. Amin. Amin. Ya, mari kita jadikan Natal ini lebih bermakna dengan menerima terang Kristus di dalam hidup kita. Jangan biarkan terang itu tetap ditolak, baik oleh kita sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Sebarkan terang itu melalui kasih, pelayanan, dan juga kesaksian hidup yang memuliakan Kristus. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.